Imagine a world where everyone treats each other with dignity and respect. And when problems do arise, everyone works hard to do right by each other. In the Bible, this way of treating each other is called doing righteousness. And it sounds great, but how are we supposed to know how to always do right by others? Well, Jesus, like any Israelite teacher, believed that you can learn righteousness through studying God's wisdom that's found in the ancient scriptures, the Torah and the prophets. So studying things like the laws that God gave ancient Israel. Exactly. Jesus believed that God's wisdom can be found within those laws if we meditate on them. Ancient laws can teach us how to do right by each other today? Yes, and let's watch how Jesus does it here in the Sermon on the Mount. So Jesus will first quote a command from the Torah, and then second, he'll reveal God's wisdom underneath the command. Okay, let's jump in. All right, he starts with a pretty intense topic, murder. Jesus begins, "You have heard that it was said to the ancients, 'You shall not commit murder.' He's quoting from the Ten Commandments here. And I say to you that everyone who is angry with his brother will be guilty in the court. And whoever says to his brother, 'You good for nothing,' will be guilty in the high court." Wait, so Jesus is equating anger and name-calling with murder? He got your attention, didn't he? Yeah, but obviously murdering someone is worse than just getting mad and calling someone a name. Sure, but that's not his point. Jesus is provocatively showing how murder, anger, and verbal abuse, they're all surface manifestations of something that is way deeper. Which is? How much you value or don't value someone's existence. I see. Like murder is the ultimate way of saying that someone's life doesn't matter. And so is losing your temper or belittling someone. These all reveal an attitude of superiority and contempt for the life of another person. It wreaks havoc in our relationships and communities, and it's worthy of serious consequences. So the wisdom of this command is about way more than just murder. For Jesus, this command is about treating everyone as valuable. Right. Jesus wants us to see that any time we demean or devalue other people, it's a failure to do right by them. His definition of righteousness means treating everybody as a fellow image of God. Okay, the next case study is about adultery. You have heard that it was said, 'You shall not commit adultery.' Again, quoting from the Ten Commandments here. And I say to you that everyone who keeps on staring at a woman in order to stir up sexual desire, he's already committed adultery with her in his heart." Okay, so Jesus isn't talking about merely finding someone attractive. No, he's talking about the long, creepy stare, objectifying someone, looking at them like they exist for your own pleasure. And when we do this, we are stripping a fellow human of their God-given dignity, even if we keep our hands to ourselves. In fact, this is so serious to Jesus. He goes on to say, if your eye or hand is causing you to sin, cut them off. I mean, really? Jesus was the master of hyperbole. I mean, he just said the real problem is in our hearts, not our eyes or our hands. But he's trying to make clear that the stakes are really high. Yeah, well, he succeeded. It's important to remember that Jesus was raised on the Hebrew scriptures, which portray sex as a beautiful thing. But if sexual desire is driving us to dishonor the image of God in others or in ourselves, if it's causing breakdown in our relationships, it's actually ruining us, and we need to do whatever it takes to deal with it. Well, this doesn't get any easier because the third case study is on divorce. Jesus says, "It has also been said, whoever sends away his wife, he must give her a certificate of divorce." What's going on here? Sending away his wife? Yeah, in Jesus' day, only Israelite men could initiate a divorce, and that imbalance led to all kinds of problems. But divorce was allowed. It was, though only one law in the entire Torah addressed the issue, and Jesus just quoted from it. The law said that if a man initiates a divorce, he has to do it in the proper way and for a legitimate reason. Okay, so what's a legitimate reason? Well, this was actually a hot debate in Jesus' day. According to some Torah scholars, this law allowed for divorce only in the case of adultery. But other Torah scholars argued that the law allowed a man to divorce his wife for any reason, even dissatisfaction with the marriage. Okay, so here Jesus enters into that very specific debate. Right. Now, if a man could threaten divorce for any reason, that would make it easier for him to abuse his wife. And so to protect women, Jesus sided with those who limited legitimate divorce to cases of adultery. And he makes this clear when he says, "And I say to you, any man who sends away his wife, except for a case of sexual immorality, makes her the victim of adultery.
Okay, and what does that mean? Makes her the victim of adultery. Yeah, Jesus is being provocative again, saying that if a man divorces his wife for an illegitimate reason, because he's tired of the marriage or just wants to be with somebody else, his marriage covenant is actually still intact. And that means that any new marriage is an act of adultery. Right. But notice, Jesus explicitly assigns blame to the men in his culture because it's their selfish choices that are forcing women into these vulnerable situations. And you can see how this could play out in a society where only men can initiate divorce for any reason. This could normalize the oppression of women on a large scale. Totally. In his cultural context, Jesus' statement protects and elevates the dignity of women as images of God. But what about other ways a marriage covenant can be violated, like neglect or abuse? Would those be legitimate reasons for divorce? Yeah, those are really important questions that Jesus doesn't address. His focus here is on how this one debated divorce law in the Torah was being twisted and misused by the men of his day. How they were treating women like objects that could be discarded, like it's no big deal. But for Jesus, the marriage covenant is designed to create interdependence and mutual respect so that the two can reflect God's image together as one. And that leads us back to the main point of all three case studies. Jesus is showing how God's wisdom in these commands, it's aimed at our core desires and motivations that affect how we treat people. Someone could strictly follow these rules about murder, adultery, and divorce, but still dishonor and objectify people in other ways. Right. For Jesus, real righteousness and wisdom means treating every human like they have ultimate value. Yeah, if we valued others that much, imagine what kind of world we could create. And that's exactly what Jesus had in mind. His announcement about the arrival of God's heavenly kingdom here on earth, it was meant to reshape our imaginations. God's wisdom invites us to honor the image of God in every person that we meet. Tinggal di Washington DC area? Bingung hari Minggu mau gereja di mana? Kalau iya, ikut kita. Ada yang mau kita sampaikan. Kita pergi ke Gereja Kasih Anugerah saja. GKAE, Grace Indonesian Christian Reformed Church, Washington DC area. Ibadah Minggu pukul 2 siang. Setelah ibadah selalu ada fellowship. Jadi kebutuhan rohani dan jasmani akan terpenuhi. Enak kan? Selain itu kita juga ada Bible Study melalui aplikasi Zoom setiap hari Rabu jam 7 malam. Di situ kita bisa belajar dan diskusi Alkitab bersama. Seru! Kadang kita juga ada ibadah padang dan jalan-jalan bersama. Makanya, ayo bergabung sama kita. Gereja Kasih Anugerah, melayani dengan penuh kasih. Hip hip hura! Gereja Kasih Anugerah. Tinggal di Washington DC. Each step I take, my Savior goes before me, and with His loving hand He leads the way.
course leads me closer home. With dia, tiu, pada, Relationships is unavoidable. Even with your friends and family, maintaining peace is a struggle. And it's even more difficult with our enemies, people who are out to get us. Right. This is true of any time and any place in human history. Where there are people, there is strife and violence. And this was definitely true in the time of Jesus, when Roman forces occupied the lands of Israel. So in his teachings, Jesus gives a radical vision for how his followers can seek peace in the midst of this conflict and work to repair even the most difficult relationships. Jesus is an Israelite, and he believes that God's wisdom for relationships is found in the covenant laws given to ancient Israel. And so in these teachings, Jesus will quote from one of those laws and then show the wisdom that's underneath. So Jesus says, "You have heard that it was said to the ancients, 'Do not break your oath, but fulfill to the Lord the vows you have made.'" Now, in Israel, an oath was a type of promise where you swear by God that you will do what you say. Like if you want to borrow some money, you could swear by God to repay me. Exactly. And you can trust me because in Israel's covenant laws, God requires me to keep my oaths. So oaths are a great way to avoid disputes. You would think so, but even oaths can be twisted to take advantage of people. For example, what if I swear by God's temple that I will repay you? Well, I know the law requires you to honor your oath, so it's a deal. But I didn't exactly swear by God, just by his temple, so I'm not really bound to the oath. So you're tricking me into trusting you. Exactly. So Jesus cuts through all of this and says, just don't make oaths at all, by God or by anything else in God's world. Never make a promise to anyone? Well, not quite. His point is that when you do make a promise, don't use God's reputation as a tool to manipulate people. Right, Jesus says, let your Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberita firman beserta majelis yang bertugas dalam ibadah ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu yang ke-8 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus dan kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan kidung pelengkap kidung jemaat 2, Mulia, mulia namanya.
Tuhan, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dari Injil Lukas 12 ayat 15 menyatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Terimalah salam. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, mari mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kudus, sumber segala karunia, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami salah dan berdosa. Bagaimanapun kami berusaha
menutupinya di hadapan-Mu dan sesama. Namun kami tahu bahwa sebenarnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dengan kerendahan hati, kami mengaku betapa sering sikap dan perilaku kami berbeda di dalam dan di luar ibadah. Dalam ibadah, sikap kami suci, saleh, dan berserah. Namun di luar ibadah, kami memperlakukan sesama dengan amarah, benci, iri, dusta, dan serakah. Kami mengagungkan Engkau sebagai pencipta, tetapi kami merendahkan manusia yang Kau cipta. Kami menjunjung tinggi damai sejahtera, namun seringkali bukan jalan damai yang kami tempuh. Kami memohon berkat-Mu, namun seringkali kami enggan menjadi saluran berkat bagi sesama. Ya Tuhan, sumber segala karunia, ampunilah kami. Roh Kudus, kiranya terus menyadarkan dan membarui hidup kami. Roh Kudus, kiranya memampukan kami untuk menjadi saksi-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kami mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka sekarang dengarlah anugerah pengampunan dari Tuhan yang dinyatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 14 yang menyatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih Allah yang besar jauh melebihi apapun.
Sehingga saudara mari kita berdiri. Kita akan mendengar amanat hidup baru yang dinyatakan Tuhan bagi kita sekalian menurut Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-24. Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayat 19 sampai ayat 24. Saya mengajak kita membacanya secara bergantian. Saya akan memulai ayat 19, Bapak Ibu Saudara-saudara ayat 20. Demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-24. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah amanat hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian persembahan pujian dari kaum ibu. Dipersilakan.
Bagi kemuliaan Tuhan, dan ini mempersiapkan kita masuk dalam pelayanan firman dan sakramen. Karena itu mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang kami miliki untuk kembali dapat mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu benar-benar menjadi pedoman bagi hidup kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu kami selalu rindu agar Tuhan menyapa, menegur kami, membenarkan kami melalui firman. Dan saat ini kami menyerahkan keberadaan kami dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga hati dan pikiran kami boleh terfokus pada firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan. Dan dalam kuasa Roh Kudus kami mampu untuk memahaminya dengan baik dan benar, dan kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kitab Perjanjian Baru, Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21 yang menyatakan orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku
menjadi hakim atau pengantara di atas kamu. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta baginya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintahnya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dalam bacaan kita di bagian paling akhir tadi, Tuhan Yesus bilang begini, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Maka dari sini kita bisa tahu, Bapak Ibu, Tuhan Yesus nggak pernah melarang orang jadi kaya. Walaupun banyak di dalam pesan-pesan Tuhan Yesus, bahkan dibilang lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Kan bilang begitu ya. Tetapi bukan berarti Tuhan Yesus melarang orang jadi kaya. Jadi kalau saya tanya, Bapak Ibu, apakah kita boleh kaya? Bahkan saya bilang saat ini, kita harus kaya. Karena itu yang Tuhan bilang, bagian akhir tadi dari Lukas 12 tentang perumpamaan ini, bahwa demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Berarti ada pesan Yesus yang harus kita miliki adalah kaya di hadapan Allah. Itu yang penting. Bukan bicara saja soal harta. Beda pandangan dunia dengan pandangan Allah. Nah, maka saya mau menyampaikan sebuah kisah menarik. Ini kisah fiktif ya. Alkisah ada seorang petani ketika ia pergi ke sawahnya, namun dalam perjalanan dia menemukan sesuatu yang luar biasa. Bahwa dalam perjalanannya menuju ke sawahnya itu, dia menemukan di sebuah tempat, di gua, ada sebuah mata air yang sangat ajaib.
Kenapa ajaib? Karena dia menemukan mata air itu bukan saja air yang keluar dari mata air itu, tetapi ada kepingan emas yang selalu keluar. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya, seberapapun yang diinginkannya. Sebab begini, pada saat dia menemukan di dekat mata air itu ada sebuah tulisan. Mata air ini akan berhenti mengucurkan kepingan emas saat orang yang menemukannya berkata cukup. Petani itu lihat, wow, berarti sebelum saya bilang cukup, dia nggak akan berhenti. Maka uang emas itu datang terus di depan matanya. Mulai dicari ember untuk dia tampung kepingan emas itu. Kemudian setelah penuh ember-embernya, dia bawa lagi ke gubuknya. Dia terus mengumpulkan kepingan emas itu. Dia bawa karung untuk taruh, dia bawa seluruh tempayan dari rumahnya. Bahkan dia masih lagi masukkan ke dalam rumahnya setelah lumbungnya sudah penuh dengan kepingan emas. Masih merasa kurang, dia gali lagi lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan terus mata air itu mengeluarkan emasnya. Dan petani itu akhirnya mati, tertimbun oleh emasnya sendiri. Beda kalau dulu kita suka baca, saya dulu suka baca Donald Bebek. Dan selalu ketemu dengan Paman Gober. Bapak Ibu tahu Paman Gober? Dia selalu berenang di atas kepingan uangnya. Kalau ini petani nggak mati tertimbun sama emas. Kenapa? Karena dia nggak pernah berani untuk berkata cukup supaya itu berhenti. Ini cerita fiktif, tetapi ini sangat menggambarkan kenyataan dari banyak orang yang sulit untuk berkata pada dirinya sendiri, cukup. Nah, Bapak Ibu saya masuk sekarang ke dalam teks ini. Kita harus tahu konteks ketika Tuhan Yesus berbicara di dalam Lukas 12 bahwa pada saat itu Yesus sedang berkhotbah di depan banyak orang. Banyak sekali orang yang sedang berada di hadapannya. Tiba-tiba ada orang yang menyelinap masuk, ingin sekali berjumpa dengan Yesus. Dia tidak buta, dia bukan orang lumpuh, dia bukan orang yang sedang sakit, bukan. Tapi dia datang kepada Yesus, dia mencoba menerobos banyak orang, hanya untuk minta agar Yesus dengan kuasanya bicara dengan saudaranya supaya berbagi warisan dengannya. Saya mesti bilang begini dulu, Bapak Ibu harus ngerti konteks. Dalam tradisi Yahudi, kalau saya ambil contoh keluarga Pak Raymond Andries. Pak Raymond Andries kalau kaya raya, maka begitu Pak Raymond, ini contoh Pak Raymond ya, pada saat Pak Raymond sudah meninggal, maka untuk Ryan itu 2/3 dari semua yang Pak Raymond punya. Untuk Peter, sorry Rachel, yang dihitung hanya anak laki. Untuk Peter, itu 1/3. Nah, si yang bertanya kepada Yesus, tidak mungkin dia ada di posisi sebagai anak sulung. Karena dia pasti punya bagian yang lebih 2 kali daripada adiknya. Sudah hampir bisa dipastikan yang bicara sama Yesus adalah si adik. Dan Yesus tahu bahwa warisan yang dia terima bukan sedikit. Dan bagi dirinya sebenarnya itu sudah cukup. Masalahnya adalah dia tidak pernah sampai dari masalah cukup, sehingga dia ingin Yesus ngomong sama saudaranya, supaya bagi lagi sama saya. Dan Yesus menjawabnya dengan straight. Bapak Ibu belajar dari sini. Tidak semua orang yang datang kepada Yesus menyampaikan keinginannya, dan keinginannya terpenuhi. Ini orang ini datang berjumpa dengan Yesus. Dia terobos barisan itu. Tapi Yesus tahu tentang hatinya.
Nah, ada dua hal yang kita belajar dari orang ini. Yang pertama, yang dipikirkan oleh orang ini hanyalah soal harta. Dia mencari Yesus supaya bisa dapat harta yang lebih banyak. Dia mencari Yesus supaya dia bisa mendapat bagian yang lebih besar. Dan saya mau tanya, berapa banyak orang Kristen seperti ini? Makanya teologi kemakmuran selalu banyak sekali memikat orang Kristen. Mencari Yesus, datang di hadapan Yesus, tetapi dalam pikiran dan hatinya bukan Yesus yang dia cari, tetapi harta yang dia inginkan. Kepuasan untuk memuaskan keinginannya, mencapai ambisinya. Ini masalah yang berbahaya bagi orang Kristen. Dan kita belajar tentang apa jawaban Yesus tentang hal ini. Yang kedua, ini yang bagi saya lebih tragis. Demi ambisinya, dia rela kehilangan relasi. Dia datang kepada Yesus. Kalau namanya mendapat warisan, berarti dia baru mengalami peristiwa duka cita. Orang tuanya meninggal. Bayangkan ini Bapak Ibu ya. Dia baru saja kehilangan orang tuanya, namun karena dia punya fokus hanya kepada hartanya, dia rela untuk kehilangan relasi dengan saudaranya. Bapak Ibu, kira-kira si sulung mau nggak bagi itu? Dia akan menuntut, ini hak saya, ini punya saya. Dan dia meminta Yesus, dia nggak peduli nanti si sulung kakaknya mau marah kek atau enggak kek sama dia, pokoknya saya mau dapat lebih banyak. Bayangin, dia baru kehilangan orang yang dia kasihi, tetapi pada saat yang sama dia rela juga kehilangan dengan orang yang dia kasihi hanya karena ambisinya. Tragis. Ini menyedihkan. Sering dengar berita kan, kakak adik marah-marahan gara-gara warisan. Kadang-kadang saya berpikir, waduh, kenapa ya soal warisan? Ya warisan itu uang kaget. Yang gampang didapatnya. Jadi mulai berhitung dengan luar biasa. Wah, oleh karena itu Tuhan Yesus berbicara di ayat 15. Ya, saya bacakan bagi kita. Kata Yesus kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah. Bukan soal berjaga-jagalah, tapi dia juga bilang waspadalah terhadap segala ketamakan, greediness. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, kata Yesus, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Mengapa Yesus menyampaikan ini dengan tegas, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan? Dengar baik ini Bapak Ibu. Karena keserakahan atau ketamakan bukan sekedar keinginan akan lebih banyak, tetapi itu adalah cerminan, refleksi dari dalam tentang ketidakpuasan jiwa. Semakin orang dikuasai oleh keinginan akan harta, kuasa, kesenangan, dan semakin ia akan kehilangan damai, syukur, dan rasa cukup. Yang sebenarnya adalah kekayaan sejati dari jiwa. Orang yang tamak sering mengorbankan integritas dirinya. Tiba-tiba dia bisa berubah. Dia bisa mengorbankan kasihnya. Sama seperti saudara ini. Dia bahkan bisa mengorbankan imannya. Walaupun tidak melakukan kebenaran. Yang penting keinginan saya tercapai. Karena ketika relasi rusak karena ketamakan, maka jiwa menjadi miskin. Karena kehilangan nilai kehidupan yang sejati, yaitu cinta, kebaikan, kebenaran, dan pengorbanan. Nah, yang menjadi pokok persoalan,
ketika Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Pokok persoalannya bukan pada sekedar menimbun harta kekayaan, tapi sikap hidupnya yang sebenarnya mengabaikan keberadaan Allah di dalam hidupnya. Yesus bercerita dan bilang orang kaya itu tidak menggunakan kekayaannya sebagai sarana untuk menjadi kaya di hadapan Allah. Tetapi baginya yang lebih penting adalah untuk menjadi kaya di hadapan dunia. Ini perbedaannya. Tadi saya bilang di awal, kita boleh jadi orang kaya, harus menjadi orang kaya di hadapan Allah, bukan di hadapan dunia. Dengan kata lain, saya mau sampaikan bahwa Bapak Ibu, persekutuan dengan Allah itu jauh lebih penting daripada berkat-berkat Allah. Sangat ironis, orang banyak berfokus pada berkat-berkat Allah, bahkan sering malah membuat orang-orang tersebut melupakan Allah si pemberi berkat. Itulah yang terjadi pada orang kaya tadi. Dia timbun, lalu dia bilang, Bapak Ibu kalau baca pelan-pelan tadi, orang kaya ini, dia cuma bicara soal aku kepada jiwaku, dia cuma bicara terus kepada dirinya, dia tidak punya relasi keluar. Karena bagi dia yang paling penting adalah memuaskan keinginannya. Bayangkan itu. Dan Yesus menceritakan itu, dan Yesus mengkategorikan orang ini sebagai orang yang bodoh. Ketika seseorang hanya berfokus pada berkat Allah dan melupakan Allah sang pemberi, maka hanya ada satu kata yang bisa disampaikan kepadanya. Semua itu sia-sia. Mengapa sia-sia saya sampaikan? Sebab apakah bukan sia-sia namanya ketika seorang berusaha sekuat tenaga mengumpulkan harta agar hidupnya nyaman, tetapi dia sendiri tidak bisa menikmatinya. Kenapa? Nah, saya mengakhiri renungan ini dengan menyampaikan sebuah cerita klasik. Bapak Ibu mungkin pernah dengar. Apa yang terjadi dengan seorang pemuda yang kaya raya, penuh kuasa, yang bernama Alexander the Great. Dia salah satu penakluk terhebat dalam sejarah di masanya. Dan dia meninggal dalam usia ke-32 tahun. Setelah dia mendirikan kekaisaran yang sangat besar. Dan ada legenda yang bercerita kisah soal permintaannya sebelum kematiannya tiba. Ada 3 hal yang dia minta. Yang pertama dia minta, jika saya mati. Ya, dia mati di Babilonia. Pada saat berkuasa, lalu dia tahu ini sudah dekat, dia bilang, kalau saya mati, pertama, peti mati saya harus dibawa oleh para tabib atau dokter yang terbaik. Apa maksudnya? Dia mau bicara bahwa bahkan para dokter yang terhebat pun tidak bisa menyelamatkan seseorang dari kematian. Yang kedua yang dia minta, sepanjang jalan menuju ke kuburannya, tolong tebar semua permata, semua emas yang saya punya. Tebar itu di jalan. Ini untuk mengingatkan bahwa kekayaannya tidak pernah bisa dia bawa, bahkan ketika dia mati. Dan yang ketiga, dia minta ketika dia dibawa, biarkan tangannya tergantung di luar peti dan kosong. Dan ini menjadi simbol bahwa ia meninggalkan dunia dengan tangan kosong, tidak membawa apa-apa. Meski telah menaklukkan begitu banyak kerajaan. Orang hebat. Tapi di akhir hidupnya, dia menyadari, itu semua tidak bisa menjamin dia untuk hidup selama-lamanya. Oleh karena itu, pertanyaan yang saya mau sampaikan bagi kita, di saat kita hidup, apakah kita mau menggantungkan hidup ini pada apa atau pada siapa?
Jangan menggantungkan hidupmu pada harta yang kau miliki, tapi bergantunglah pada Sang Pemberi harta itu. Jangan salah bergantung agar hidupmu tidak akan menjadi sia-sia. Karena jika menggantungkan hidup pada harta, menggantungkan hidup pada apa yang kita miliki, itu dapat membuat kita menjadi tamak, menjadi bodoh, dan selalu khawatir. Enggak menikmati. Namun jika kita menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan Sang Pemberi berkat, maka kita akan selalu menemukan. Bukan kita hidup berlebihan, tidak. Tetapi kita akan menemukan bahwa kasih-Nya, berkat-Nya selalu ada bagi hidup saudara dan saya. Kita akan menemukannya. Bahkan kita bisa mengatakan, hidupku sudah berkelimpahan. Bapak Ibu, paling akhir saya mau bilang begini. Kita tidak akan pernah merasa hidup berkelimpahan tanpa kita pernah merasa cukup. Karena kalau kita belum pernah bilang cukup bagi hidup kita nggak pernah merasakan apa itu kelimpahan dalam hidup ini. Dan itu yang Yesus mau katakan. Hei, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Alkitab bilang, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Bapak Ibu tahu Robert T. Kiyosaki yang tulis buku Rich Dad, Poor Dad. Dia pernah plesetin. Dia bilang begini, akar dari segala kejahatan adalah tidak punya uang. Dia plesetin itu. No. Bukan soal karena Anda punya atau tidak. Tapi kalau Anda pernah merasakan kecukupan dalam hidup, engkau akan selalu bersyukur. Engkau tidak akan khawatir tentang hidupmu. Karena engkau tahu siapa yang menjamin hidupmu. Maka jangan bergantung pada apa, tapi bergantunglah pada siapa Sang Pemberi berkat yang selalu mengasihi dan mencintai kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita masuk dalam pelayanan sakramen, karena itu dengarlah penetapan sakramen perjamuan. Sebagaimana dinyatakan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, sebab kami percaya bahwa roti dan anggur dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Melalui roti dan anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan kebesaran pengasihan-Mu bagi dunia ini, dan menjadikan kami milik-Mu. Engkau mengangkat kami semua orang yang jatuh, menegakkan yang tertunduk, memulihkan hati yang hancur. Engkau menghibur yang berduka, membebaskan yang tertindas dan menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di segala waktu dan tempat, dan di sorga,
Kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ada kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa karena pemberian-Mu yang paling utama. Anak-Mu Yesus Mesias yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari dosa dan maut. Dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan anggur dalam cawan ini, benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladan-Mu, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka kumpulkanlah kami umat-Mu dari timur dan barat, dan utara dan selatan, dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita bangkit berdiri. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Tuhan dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati dan kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 144B bait yang kedua. I heard the voice of Jesus say. Dipelihara dengan roti sorgawi yakni Yesus Kristus, maka janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, marilah
karena segala sesuatunya sudah tersedia bagi kamu. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi persekutuan kita. Kita salam kiri kanan kita, dan sejahtera bagimu. Damai sejahtera. Perhatian sedikit bahwa seperti yang kita laksanakan bulan lalu, ini kali kedua kita akan menggunakan cup perjamuan ini. Itu sudah dua-duanya ada roti dan ada anggur. Jadi pada kesempatan pertama kita buka dulu lapisan paling atas, di mana ada roti di sana yang akan kita makan secara bersama-sama setelah saya mengajak saudara untuk memakannya. Demikian juga dengan anggur. Jemaat Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Cawan berisi anggur yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. Karena itu ambillah dan bagikanlah. Jemaat Tuhan, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah terpecah di atas kayu salib untuk penebusan kita atas segala kejahatan kita. Karena itu makanlah. Silakan saudara buka lapisan yang kedua.
Ya. Mari kita angkat. Jemaat Tuhan, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah tertumpah di atas kayu salib untuk menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita. Minumlah. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan kepada kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu akan terus bekerja di dalam kehidupan kami sehingga firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kami tidak akan menggantungkan hidup kami pada apa yang kami miliki, tetapi kami mau menggantungkan hidup kami pada siapa yang sungguh mencintai kami, yaitu Engkau, ya Yesus, yang sudah mau mati dan bangkit bagi kami. Itulah mengapa kami duduk bersama di dalam jamuan yang kudus ini, untuk kami menghayati pengorbanan dan karya-Mu yang menyelamatkan kami. Dan ini adalah jaminan bagi setiap kami yang percaya bahwa keselamatan adalah milik kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami berdoa bagi mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Kami mohon jamahan-Mu pada saudara-saudara kami. Dikala mereka lemah, dikala mereka tidak berdaya, biarlah kuasa Tuhan menjadi sempurna untuk menopang kehidupan mereka. Dan mereka boleh merasakan dan mengalami karya agung Tuhan dalam proses pemulihan mereka. Maka kami berdoa bagi Bapak Buce Tahalele, bagi Bapak Roli Sakul, bagi Ibu Basya Enggelan, bagi Ibu Pinkan Roti, Bapak Richard Monteverde, bagi Ibu Alma Utoyo, bagi Bapak Pendeta Tony Thanos, bagi Bapak Hari Napitupulu, bagi Bapak Roy Jones, Ibu Sylvia Enggelan, Ibu Emi Paruntu, Ibu Teli Tandayu, Ibu Lili Huai, dan Ibu Nora Angku. Biarlah jamahan Tuhan berlaku atas hidup mereka. Tuhan mendengar setiap harapan dan doa yang mereka naikkan bersama dengan keluarga. Dan kami yakin kuasa-Mu nyata akan memelihara, menguatkan, dan memulihkan kehidupan mereka. Kami juga berdoa pada saat ini bagi Bapak Roli Sakul yang Tuhan boleh tambahkan 1 tahun usia dalam kehidupannya pada tanggal 31 Juli yang lalu. Tuhan berkati ia dalam segala hal yang ia lakukan, dalam apapun yang ia jalani bersama dengan keluarga, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita Tuhan limpahkan dalam kehidupannya. Dan biarlah apa yang menjadi harap dan doanya selalu Tuhan dengar. Dan juga apa yang ia lakukan dalam pelayanan-pelayanannya bersama dengan para kerabat, bahkan melayani di tengah-tengah jemaat kami, Tuhan memberkati itu semua. Kami berdoa juga pada saat ini bagi mereka yang melayani dalam ibadah pada saat ini. Tuhan memberkati baik para majelis yang boleh melayani, begitu juga pianis Bapak Ulung Tanoto. Tuhan memberkati ia bersama dengan keluarga, istri terkasih dan anak terkasihnya, dalam apapun yang ia lakukan dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, biarlah berkat Tuhan melimpah, dan juga berdoa bagi pertumbuhan anak terkasihnya.
Kami berdoa Tuhan juga memberkati tim IT yang boleh melayani bersama pada saat ini. Bagi Bapak Joshua Simbolon, Tuhan memberkati ia dalam segala hal yang ia lakukan, dalam rencana-rencana di kehidupannya. Berkati ia juga bersama dengan istri terkasih. Walaupun mereka saat ini masih terpisah jauh, tapi kami percaya mereka selalu disatukan dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan berkati juga Ruben Tandayu dan juga Joshua Kahal dalam kehidupan mereka dan masa depan yang terbaik Tuhan rancangkan dalam hidup mereka. Kami juga bersyukur pada saat ini bersama dengan Bapak Errol Tandayu yang pada beberapa waktu lalu boleh memasuki masa purna tugas pelayanannya di KBRI Washington DC. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan baginya, ia boleh menyelesaikan segala tugas tanggung jawabnya dengan baik. Dan apa yang menjadi rencana dalam hidupnya Tuhan, Engkau selalu menolongnya, Roh Kudus boleh memimpinnya, hikmat Tuhan menaunginya. Sehingga apapun yang ia lakukan, apapun yang ia rencanakan, semua ia lakukan dalam naungan kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, Engkau berkati, baik yang mengikuti ibadah di ruang ibadah ini maupun melalui online. Biarlah jamahan Tuhan berlaku atas hidup mereka. Apa yang menjadi harapan dan doa mereka Tuhan dengar. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan berkati anak-anak cucu mereka. Tuhan berkati orang tua dan saudara-saudara mereka dimanapun berada. Dan ketika kami memulai minggu yang baru, kami memohon hikmat Tuhan menyertai kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami ucapkan, apapun yang kami pikirkan dan kami rasa, itu semua dalam tuntunan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi dunia ini. Begitu banyak peperangan yang masih terjadi, hikmat Tuhan boleh menaungi para pemimpin dunia. Sehingga damai Tuhan boleh jadi. Mereka yang tertimpa berbagai bencana, orang-orang yang terlantar, mereka yang berada dalam kondisi trauma, mereka yang miskin, yang dipenjara, kami mohon Tuhan juga menjangkau mereka dengan berkat-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dan dengar sambutlah doa ini yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan, Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita akan mendengarkan Pak Errol akan mempersembahkan pujian. Shalom, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, seperti yang Bapak Pendeta sampaikan tadi, yang mana saya barusan akhir bulan Juli kemarin sudah pensiun dari pekerjaan saya di KBRI selama 42 tahun. Seringkali terbuai dalam
jalan kebenaran dan kehidupan yang kekal. Hanya ada pada Yesuslah, hanya melalui Dia kebahagiaan dan kekayaan abadi. Seringkali terbuai dalam kehidupan dunia, seringkali berlintas dalam pikiran manusia. Kehidupan dunia ini membawa bahagia sebentar rasanya, semua itu terjadi hanya ada pada Yesuslah, hanya melalui Dia jalan kebenaran dan kehidupan yang kekal. Hanya ada pada Yesuslah, hanya melalui Dia kebahagiaan yang kekal dan abadi. Kebahagiaan yang kekal dan abadi. Terima kasih Pero atas pujiannya. Kita masuk dalam persembahan. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya. Ingatlah pesan Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sampai kita akan menyanyikan dulu satu ayat yang pertama. Sesudah itu baru bawa persembahan. Habis sesudah persembahan kita lanjutkan ayatnya yang kedua.
Mari kita mendoakan bersama kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kiranya persembahan kami ini menyenangkan di hatimu dan menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkatilah persembahan ini agar dipakai untuk pekerjaan yang menyatakan kuasa dan kasih-Mu di dunia ini, serta menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita masuk dalam warta jemaat. Majelis dan jemaat GK mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel KH yang telah melayani ibadah sore hari ini. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Samuel dan keluarga. Terima kasih. Juga kepada pianis Bapak Ulung Tanoto yang telah melayani kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ulung bersama keluarga. Terima kasih juga buat tim IT, Bapak Joshua Simbolon, Ruben Tandayu dan Joshua K. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan jemaat GK mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali datang untuk beribadah pada sore hari ini. Saya melihat ada 2 orang baru, Pak Max sama Bu Flo. Kalau berkenan bisa ke depan untuk memperkenalkan diri. Silakan. Mari Bapak. Silakan.
Permisi, Pak. Silakan. Mari. Maaf membelakangi No, Pak no, Pendeta. enggak apa-apa. Silakan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, saya bersama dengan suami kami boleh ada di tempat ini. Nama saya Florence Patiplohi. Dan ini suami saya. Saya Max Milian Laimeheriwa. Saya asli Ambon. Ini Ambon tapi Ambon Kart. Kalau saya asli Ambon dari Ambon. Tapi kami sekarang tinggal di Jogja. Jadi sebelum ke sini kami berdua 18 tahun di Dili Timor Leste, negara baru pecahan karena istri kebetulan bertugas di sana. Jadi kami 18 tahun di sana baru menuju Amerika. Jadi saya 6 bulan, istri baru 3 bulan di Amerika. Kami tinggal di Rockville. Ya. Di Jalan Olden Olden Road. Ya. Dan kami di sini datang atas kebaikan. Sebenarnya ini undangan sudah lama, sudah dari minggu lalu kami diajak untuk ikut bergabung dalam kebaktian ini. Namun baru kali ini kami datang atas kebaikan Ibu Meti Mills yang sudah menjemput kami untuk bisa tiba di sini. Jauh hari sebelum datang sebenarnya kami sudah mempelajari rute untuk menuju ke gereja ini. Tetapi ya karena masalah kendaraan, jadi saat ini kami memang masih harus ikut orang lain untuk bisa datang ke tempat ini. Tapi secara khusus kami bersyukur akhirnya bisa datang ke tempat ini bersekutu bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Berapa kali Bapak Pendeta Theo dari New York kalau ketemu saya, kamu nih kapan pergi ke Pendeta Samuel? Ya. Saya bilang iya Bapak Pendeta, sabar. Saya belum tahu jalan ke sana Bapak Pendeta. Setiap ketemu pasti ngomongnya begitu. Bapak Pendeta maaf Pak Pendeta. Ya, itu saja. Itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Ya. berkati. Selamat datang Bapak Ibu. Terima kasih Pak Max dan Ibu Flo. Saya juga mendapat info bahwa Pak Max itu jago pijat. Jadi kalau ada orang yang mau encok-encok dikit, silakan bisa ngomong sama Pak Max. Dan majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan bagi anggota jemaat yang merayakan pada sepanjang minggu ini. Hari ulang tahun Bapak Roli Sakul pada tanggal 31 Juli yang lalu. Tuhan Yesus memberkati. Dan ibadah dan perayaan hari ulang tahun RI, Masyarakat Kristen Indonesia, akan diadakan pada tanggal 23 Agustus pukul 11 siang di Olney Park, Virginia. Mohon kehadirannya. Dan Bible Study pada minggu ini akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus, pukul 19.00 melalui aplikasi Zoom. Dan apabila ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan atau counseling, harap menghubungi majelis jemaat atau Bapak Pendeta. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kepada Pak Max dan Ibu Florence, selamat bergabung. Tadi ketika ibu-ibu nyanyi, saya mendengar ada warna suara yang baru. Karena ibu menyanyikan altonya dari lagu itu, dan saya mendengarkan sungguh harmoni yang luar biasa. Terima kasih. Pak Max, nanti minggu depan baru kita laki-laki ya, bapak-bapak itu ya. Pak Max juga pasti punya warna suara yang bagus, memuliakan Tuhan melalui suara. Dan kami tinggal juga di Rockville. Ada beberapa dari jemaat juga yang tinggal di Rockville. Apabila Ibu Meti pada satu saat ada kerja dan tidak sempat untuk bisa menjemput, Bapak Ibu jangan sungkan untuk bisa menghubungi kami. Bisa saya, ada juga Pak
Raymond Togas, itu juga tinggalnya daerah Rockville. Kami bisa bergantian untuk bisa menjemput Bapak Ibu untuk beribadah bersama di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih, dan kemungkinan nggak lama lagi saya jadi pasien Pak Max. Bila Bapak Ibu ada, silakan. Baik, Bapak Ibu saya undang mari berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, pada minggu kita. Mari kita menyatakan kesediaan kita untuk diutus Tuhan, pergi untuk memasuki dunia, menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama dan juga bagi dunia. Dan mari kita lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Kita menyanyi Gita Bakti 252 sebelum kita menerima berkat dari Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah segenap hati dan pikiran kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, terima berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. The Lord bless you and keep you. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord turn His face toward you and give you peace. Each step I take, my Savior goes before me, and with His loving hand, He leads the way.